Halo teman-teman, kita ketemu lagi ya. Ini adalah video lanjutan dari video sebelumnya. Sebelumnya kita membahas tentang kasus linear programming dari ReadyMix Company ya. ReadyMix Company ini memproduksi dua jenis cat, yaitu cat eksterior dan cat interior. Nah, dalam memproduksi kedua jenis cat tersebut, bagaimana dia menemui permasalahan bagaimana strategi yang paling baik ya, berapa yang harus diproduksi untuk exterior paint dan berapa yang harus diproduksi untuk interior paint supaya daily profitnya itu dapat maksimum ya. Oke, setelah dimodelkan, pemodelannya itu seperti ini ya teman-teman. Fungsi tujuannya adalah maksimum ya, maksimumkan nilai Z sama dengan 5x1 ditambah 4x2. Subject to-nya ini adalah kendalanya. Ini kendala yang sudah kita buat ya, yang sudah kita tuliskan berdasarkan permasalahan sebelumnya. Oke, kita akan coba menyelesaikan ini. Kita akan mencari berapa sih nilai X1 dan X2 yang optimum ya, supaya daily profitnya itu bisa maksimum. Kita akan menyelesaikannya menggunakan Excel solver. Nah, karena ini masih sebatas 2 variabel ya, sebenarnya teman-teman bisa juga untuk menyelesaikannya dengan metode grafik. Kalau misalkan teman-teman ingin menyelesaikan dengan metode grafik, coba pelajari, teman-teman bisa lihat di bagian bawahnya itu grafiknya jika digambarkan seperti ini. Ini adalah daerah visible-nya ya. Daerah visible-nya. Oke. Gimana sih kalau kita menyelesaikannya menggunakan Excel solver? Nah, kita lihat ya di sini ya teman-teman, di halaman 52, 53. Ini ada tampilan Excel. Nah, sebelum kita menyelesaikan atau mencari nilai dari X1, X2 tersebut, kita bikin dulu layout-nya. Jadi kita isikan dulu input datanya apa. Input data ini berdasarkan model yang tadi, model dari fungsi tujuan dan fungsi kendalanya. Oke, langsung aja ya, kita buka Excel-nya. Teman-teman juga silahkan buka Excel-nya. Nah, supaya lebih mudah ya dalam menyelesaikan LP ini, linear programming ini, kita bikin layout-nya yang serupa ya. Kita bikin layout-nya yang mirip, yang persis seperti ini. Bikin dulu judulnya di sini ReadyMix Company. ReadyMix model ya. ReadyMix model. Input data yang diinputkan apa aja. Tadi kita sudah membuat variabel keputusannya, ada X1 dan X2 ya. X1-nya ini adalah eksterior, cat eksterior, banyaknya cat eksterior yang diproduksi. X2 ini adalah banyaknya cat interior yang diproduksi. Kemudian objektif ini adalah fungsi tujuannya ya. Ini untuk fungsi tujuannya. Kemudian ada, kita isikan aja dulu untuk ininya ya, untuk fungsi tujuannya. Fungsi tujuan di sini tadi, biar nggak jauh-jauh manjat. Nah, kita lihat di sini aja. Ini tadi ya. Fungsi tujuannya tadi adalah 5x1 ditambah 4x2. Berarti di sini 5 dikali x1 ini ya, tambah 4 kali x2. Kemudian di sebelahnya ini ada total. Kemudian di sini ada tandanya, kemudian di sini limit. Total ini adalah berapa sih total dari ini ya, dari constraint-nya. Kalau misalkan raw material 1, nah berarti total raw material 1
yang digunakan itu ada segini banyaknya. Kemudian untuk raw material 2 berarti total raw material 2 yang digunakan itu ada segini banyaknya dengan X1, X2-nya sekian gitu ya. Kemudian di sini total. Kemudian limit. Nah, limit ini adalah batasannya. Batasannya seperti yang tadi ya, raw material availability. Untuk objektif ini nggak ada limitnya ya teman-teman. Untuk fungsi tujuan ini nggak ada limitnya, jadi kita biarkan kosong. Kemudian untuk kendala yang pertama itu kendala raw material 1. Raw material 1 itu tadi yang ini 6x1 ditambah 4x2, berarti ini 6, yang ini 4. Nah, totalnya kita kosongin dulu. Di sini limitnya adalah 24. Tandanya di sini kita bikin kurang dari sama dengan ya, karena ini kurang dari sama dengan ya. Makanya kita bikin di sini kurang dari sama dengan. Kemudian raw material 2. Raw material 2 di sini 1x1 ya, berarti ini 1. Kemudian 2x2 berarti di sini 2. Tandanya juga kurang dari sama dengan. Di sini 6 limitnya. Kemudian ini tadi market limit ya, market limit. Market limit adalah X2 dikurangi X1 kurang dari sama dengan 1. Berarti koefisien dari X1-nya di sini min 1 ya. Kemudian X2-nya di sini 1. Tandanya juga kurang dari sama dengan di sini 1. Lalu demand limitnya. Demand limitnya X1 kan nggak muncul di sini, berarti X1 0, koefisiennya X2 koefisiennya 1, tandanya kurang dari sama dengan. Di sini limitnya adalah 2. Kemudian non-negativity ini X1 lebih besar dari 0, X2 lebih besar dari 0. Kita tulis aja di sini lebih besar atau sama dengan 0. Ini lebih besar atau sama dengan ya, lebih besar atau sama dengan 0. Oke, kalau sudah, kita balik lagi. Nah, output result. Output result. Ini berisi outputnya ya. Outputnya kan kita mau nilai dari X1, X2, dan nilai Z-nya. Maksimum dari nilai Z. Jadi kan nilai X1 dan X2 ini bisa bervariasi ya. Tapi kita maunya yang nilai optimumnya. Yang nilai optimumnya supaya daily profitnya tadi itu maksimum. Oke, sebelum kita masuk ke solvernya, kita isikan dulu di kolom total. Nah, di kolom total ini kan artinya seberapa banyak bahan yang dipakai ketika memproduksi sekian X1 dan sekian X2 gitu ya. Berarti di sini objektif ini kan tujuan ya. 5 dikali, 5 di profitnya, 5 dikali banyaknya X1 yang diproduksi ya, 5 dikali X1 ditambah 4 dikali X2. Nah, di sini masih kosong ya untuk isiannya karena kita belum jalankan ya, teman-teman. Tapi nanti setelah kita jalankan dia akan muncul nilainya dan di sini ini akan otomatis terisi dari hasil perkaryaannya. Oke, kita enter ya. Nah, di sini defaultnya 0 karena di sini juga masih 0. Kemudian untuk raw material M1 berapa banyak totalnya? Sama ya, sama yang di bagian objektif tadi. Berapa banyak yang digunakan? Ya untuk membuat 1 kan 6. Kalau membuat sebanyak X1 ya 6 dikali X1 gitu ya. Untuk membuat sebanyak 1 butuh 4. Untuk membuat sebanyak X2 berarti butuh 4 kali X2. Begitu seterusnya. Nih kalau misalkan kita mau langsung nggak mau nulisin sampai ke bawah, nih ke bawahnya sama ya teman-teman. Nggak mau nulisin ke bawah, ini bisa kita kasih tanda dolar ya, pencet F4 2 kali atau 1 kali atau 2 kali boleh. Nah, kemudian kita drag aja dia ke bawah. Oke, sudah selesai. Nah, kalau sudah seperti ini,
Oh, ini Z-nya belum ya. Nilai Z ini kan total dari fungsi objektif. Berarti Z ini sama dengan totalnya ini. Total dari objektif. Oke, enter. Nah, kalau sudah selesai, kita bisa pergi ke bagian data, ke tab data ini ya. Data, kemudian masuk solver, pilih solver. Nah, di sini ada isian set objektif. Objektifnya di mana? Objektifnya di sini ya. Objektifnya ada di D5. Oke, ini berarti sudah oke. Kemudian kita mau ngapain? Maksimum atau minimum? Tadi kan maksimum profit ya, berarti kita pilih max. By changing variable cells. Nah, by changing variable cells ini adalah nilai X1, X2-nya. Yang mau kita cari itu nanti di mana diletakinnya, yaitu di bawah sini ya, di bawah X1 dan X2 di bagian garis solusi ini. Oke, berarti nanti nilainya itu yang berubah-berubah ya, ini yang akan menentukan nilai dari totalnya ini, teman-teman. Berapa nilai X1 dan X2-nya itu kita taruh di sini, by changing variable cells. Kemudian, subject to the constraint. Nah, ini kita masukin constraint-nya apa aja. Constraint-nya ada 4. Nah, sebenarnya bisa kalau kita mau masukin sekaligus ya. Tapi supaya lebih kebayang yang dimaksud itu seperti apa, maka kita akan coba satu-satu ya. Pertama untuk raw material 1. Raw material 1 di sini kan totalnya adalah 6x1 ditambah 4x2. Berarti totalnya di sini itu harus kurang dari, ini tandanya kurang dari atau sama dengan ya, kurang dari limitnya. Limitnya adalah 24. Nah, ini constraint yang pertama. Kemudian untuk constraint yang kedua, itu kita masukin lagi raw material 2, tandanya masih sama, tandanya kurang dari 6 ini ya. Kita add lagi. Constraint yang ketiga, masih kurang dari sama dengan ya, tandanya masih sama. Kemudian kita add lagi. Constraint yang keempat, kurang dari sama dengan 2. Kita add lagi untuk kendala non-negatifnya, ini sebenarnya kalau kita lihat di sini, ini udah otomatis dibikin non-negatif ya teman-teman, kalau kita centang sini. Nah, kemudian kita bisa tambahin aja ya. Kita bisa tambahin aja nilai dari X1, X2-nya ini harus positif atau 0. X1 kan di sini, X2 ini. Boleh sih kayak gini langsung ya. Ini tandanya harus lebih besar atau sama dengan 0. Oke. Nah, kalau sudah, select a solving method. Metodenya, teman-teman bikin simplex LP. Simplex linear programming. Pilih, kemudian solve. Oke, nah ini sudah muncul hasilnya. Artinya di sini, nilai dari fungsi objektifnya itu adalah 21. Tadi dalam ribuan dolar ya, artinya 21.000 dolar. Kemudian solusinya X1-nya 3, X2-nya 1,5. Artinya, kesimpulannya ya, kesimpulannya profit harian maksimum yang dapat dicapai adalah sebesar 21.000 dolar, yaitu dengan memproduksi cat eksterior sebanyak 3 ton, ini ya, sebanyak 3 ton, dan cat interior sebanyak 1,5 ton. Oke, udah selesai teman-teman. Langsung keluar hasilnya.
Nah, ini caranya ya. Tapi ada beberapa tips nih, ada tipsnya teman-teman dari sini. Yang ini kan tadi kita kalikan manual ya. B5 dikali B13 ditambah C5 dikali C13 gitu ya. Nah, ada cara yang lebih otomatis ya, lebih simple lah. Artinya kita tidak perlu mengalihkan dia secara manual. Kita pakai formula yang namanya sum product. Kita pindah ke sheet 2 ya. Pindahin ke sheet 2 aja. Kita copy sampai kita copy aja dulu. Nah, ini kita hapus dulu ya. Ini juga kita hapus aja dulu. Nah, seperti ini udah sama kayak yang tadi ya. Caranya adalah kita pakai formula sum product sama dengan sum product. Sum product ya. Sum product ini adalah kita menjumlahkan dari hasil kali. Jumlah dari hasil kali. Nah, yang mana yang mau kita kalikan? Kita akan mengalikan 5 dengan nilai dari X1 dan 4 dengan nilai dari X2. Berarti ini koma yang ini 5, 4 dan X1, X2 ini. Nah, ini kalau kita tuliskan seperti ini sama aja dengan 5 dikali nilai X1 ditambah 4 dikali nilai X2. Begitu juga untuk ke bawahnya, sama ya. Berarti di sini B13 dan C13-nya itu bisa kita kasih tanda dolar. Juga kasih tanda dolar. Nah, ini langsung aja di drag ke bawah. Oke, kalau sudah seperti ini, bisa kita lanjutkan seperti yang tadi. Masuk ke solver, kemudian masukin objektifnya mau di mana? Di sini ya, fungsi objektifnya, kemudian maksimum by changing variable cells ini sama, yaitu di sini ya. Kemudian subject to the constraints. Nah, sekarang kita mau bikin constraint-nya ini sekaligus ya. Di sini kan kita lihat tandanya sama nih, semua empat-empatnya kurang dari sama dengan. Berarti untuk keempat ini bisa kita langsung aja pilih kayak gini. Tandanya kurang dari sama dengan, constraint-nya di bagian limit-limitnya yang ini. 1, 2, 3, 4. Oke. Kalau sudah, kita tambahin lagi yang kendala non-negatifnya ya. Non-negatifnya itu X1, X2 lebih besar atau sama dengan 0. Besar atau sama dengan 0. 0 ini tulis manual aja ya, 0-nya ya. Oke. Kemudian solving methodnya pilih simplex LP. Kemudian solve. Dan selesai. Nah, seperti ini hasilnya sama ya teman-teman ya. Kesimpulannya juga sama. Oke, sampai di sini dulu videonya. Semoga bisa dipahami ya. Jika masih ada yang kurang paham, teman-teman bisa tanyakan. Bisa tanyakan langsung atau tanyakan di grup ya. Oke, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.